الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, alhamdulillah, bersyukur akan nikmat yang selalu Allah curahkan buat kita semua. Video kali ini kita bahas pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis, yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, tentunya menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup ini. Ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kediaman seorang sahabat Ansar, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah." Nabi menahannya. "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan oleh Allah untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pintu lalu dibuka. Ternyata dia seperti seorang kakek yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah SAW lalu menjawab, "Salam hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk datang kepada Muhammad sambil bersujud. Beritahu Muhammad tentang cara merayu orang. Jawab semua pertanyaan tentang jujur. Jawab semua pertanyaan dengan jujur. Demi kebesaran Allah, jika kamu berbohong sekali saja, Allah akan mengubahmu menjadi debu di tiup angin. Makanya aku datang padamu sekarang. Tanyakan apa yang ingin kau tanyakan. Jika aku berbohong, aku akan dicemooh oleh semua musuhku. Tidak ada hal lain yang terjadi padaku selain hinaan dari musuh." Rasulullah SAW lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan warok atau loyal." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluh kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?" "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam." "Umar bin Khattab?" "Demi Allah, setiap berjumpa dengannya, aku pasti kabur." "Utsman bin Affan?" "Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya." "Ali bin Abi Thalib?" "Aku berharap dirinya agar kepalaku terselamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tapi ia tak akan mau melakukan itu." Ali bin Abi Thalib selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat?" "Aku merasa panas dingin dan gemetar." "Kenapa?" "Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat."
Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di mana kau menaungi anak-anakmu di musim panas di bawah kuku manusia? Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Memakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Mabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Rasulullah SAW lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali. Tidak akan ada kebahagiaan selama aku hidup sampai hari akhir. Bagaimana kamu bisa bahagia dengan orang-orangmu ketika aku bisa masuk ke aliran darah mereka dan mereka tidak bisa melihat? Demi kebaikan Allah yang menciptakan aku dan memberi aku kesempatan untuk hidup, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh dan yang bijak, yang bisa membaca dan yang tidak bisa membaca, yang jahat dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang tulus. Menurutmu, siapa yang tulus? Tidakkah kamu tahu, wahai Muhammad, bahwa orang yang mencintai emas dan perak bukanlah orang yang tulus? Jika kamu melihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, yang tidak menyukai pujian dan sanjungan, aku yakinkan bahwa dia adalah orang yang ikhlas, maka aku tinggalkan dia. Selama seorang hamba masih mencintai harta dan sanjungan, dan hatinya masih melekat pada kesenangan duniawi, dia sangat patuh kepadaku. Wallahu a'lam.